Apa adabnya? Kalau kita mimpi buruk, adabnya pertama, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Yang kedua, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu meludah ke kiri, tuh. Ya. Demikian yang Rasulullah ajarkan. Lalu kemudian mengubah sikap kita yang tadinya ke belah kanan jadi ke kiri misalnya. Itu yang di Rasulullah SAW yang sampaikan kepada umatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi kalau kita mimpi buruk jangan cerita-cerita, nggak usah. Hadis ini kita ambil faedah saudaraku seiman. Tercelaknya sifat gul, yaitu khianat. Sifat khianat adalah sifat yang sangat tercela, bahkan itu sifat orang munafik. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Nabi mengatakan uhibbul qaid fin naum wa akrahul ghul. Dan aku suka untuk qaid. Qaid itu artinya mengikat. Kayak rabtur rijal, mengikat kaki. Wa akrahul ghul, dan aku tidak suka ghul, artinya rabtul yadain fil unuq, yaitu mengikat dua tangan di leher. Ya. Apa maknanya? Mengikat, aku suka mengikat kaki saat tidur. Kata para ulama, maksudnya kokoh di atas agama. Maksudnya apa? Kokoh di atas agama. Dan aku tidak suka gul itu artinya mengikat tangan di kepala. Karena itu sifat penduduk api neraka. Artinya apa maksudnya? Maksudnya yaitu suka berbuat maksiat, khianat dalam beragama. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu kita mohon kepada Allah kekokohan dalam agama, akhi. Supaya kita senantiasa istiqomah di atas jalan yang benar. Hadis 19. An Abi Hurairah marfu'an idza jaa khadimu ahadikum bi ta'amihi qad kafahu harrahu wa amalah fa illam yuq'idhu ma'ahu liya'kul falyunawilhu uklatan min ta'amihi. Apabila pembantu seseorang dari kalian datang membawa makanan, sementara ia sudah mencukupinya dari panasnya makanan dan membuat makanan, ya, jika ia tidak menyuruhnya untuk duduk untuk makan bersamanya, hendaklah ia mengambil makanan yang sudah ia masak tersebut sebagian. Artinya, saudaraku ya, kita kan punya pembantu. Nah, pembantu yang udah masak buat kita. Adabnya, saudaraku, kata Rasulullah, suruh pembantu makan sama kita. Kalau dia nggak mau, malu misalnya, suruh dia untuk mengambil sebagian dari yang sudah dia masak buat dia makan. Masya Allah, ini adab yang agung ya kepada pembantu, saudaraku. Kalau di masyarakat pembantu itu kayaknya rendah. Padahal dia sedang mencari nafkah, dan mencari nafkah itu mulia, saudaraku. Iya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk memuliakan dia. Kata Nabi SAW, suruh dia duduk. Kalau dia nggak mau, ya suruh ambil sebagian dari yang sudah dia masak. Karena dia sudah capek, dia masak.
Dia yang merasakan perihnya bawang, panasnya api, dan yang lainnya. Terus kita sebagai majikannya seenak-enaknya gitu. Tidak boleh, akhi, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu sifat yang tercela dalam Islam. Nah, di sini menunjukkan Pak, bahwa agama kita ini agama yang penuh akhlak. Agama yang sangat memelihara adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Luar biasa. Iya. Hadis 20. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syahara al-muslim ala akhihi silahan fala tazalu malaikatullah tal'anu hatta yashimahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga marfu. Apa sih marfu itu? Marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian mendengar marfu, hadis marfu artinya hadis yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikan marfu apa? Mauquf. Kalau kalian mendengar hadis mauquf artinya hanya sampai kepada sahabat. Ya. Ada lagi yang cuma sampai kepada tabi'in. Kalau cuma sampai kepada tabi'in namanya maktu. Maktu itu hanya sampai kepada tabi'in. Ya, saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Ini namanya istilah-istilah di dalam ilmu hadis ya, supaya kita paham ya. Sehingga pada waktu kita baca sesuatu dalam kitab gitu, ada hal-hal seperti itu kita paham. Dari Abu Hurairah secara marfu, dari Abu Bakrah, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila seorang muslim menghunuskan pedangnya kepada saudaranya, maka malaikat terus melaknatnya sampai ia memasukkan pedang itu ke sarungnya. Diriwayatkan oleh disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini menunjukkan Pak, haramnya menghunuskan pedang terhadap sesama muslim. Dan bahwasanya perbuatan itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena malaikat melaknatnya, saudaraku seiman. Apa itu makna laknat? Laknat itu artinya at-tardu an rahmatillah, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Jadi, ya, tidak boleh kita menghunuskan pedang kepada saudara kita. Menghunuskan pedang itu maksudnya gimana? Ngajak berantem. Ya. Ngajak berantem sama musim kita udah pakai golok, ayo gitu. Nah, kalau kita lakukan itu, maka kata Rasulullah apa? Malaikat terus melaknat kita. Terus melaknat kita. Sampai dia masukkan kemana? Ke sarungnya lagi. Itu menunjukkan ya, muslim tuh gak boleh Pak saling bertengkar. Bertengkar karena dunia itu sangat tercela di sisi Allah. Maka dari itu, ya akhi, jauhi pertengkaran ya, pertengkaran sesama muslim hanya karena masalah dunia, rebutan lapak dan yang lainnya. Hadis 21. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhanantum fala tuhaqqiqu wa idza hasadtum fala tabghu wa idza tatayyartum famdu wa 'ala Allahi tawakkalu wa idza wazantum fa'arjihu." Dari Jabir, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian suudon sama orang, maka jangan memata-matai.
Jangan apa? Memata-matai. Fala tuhaqqiqu. Dan apabila kalian dengki sama orang lain, maka jangan berbuat zolim. Dan apabila kalian tatoyur, menganggap sial, maka tetaplah jalan, pergi. Dan hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah saja. Dan apabila kalian menimbang, maka lebihkan. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan, Pak, kalau kita suudzon sama orang, jangan suudzon kita itu membuat kita jatuh kepada sikap apa? Tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan. Karena Nabi mengatakan, idza dhanantum fala tuhaqqiqu. Apabila kalian ada dugaan-dugaan yang buruk sama seseorang, fala tuhaqqiqu. Ya. Artinya jangan kamu wujudkan dengan cara apa? Kita mencari-cari kesalahan dia. Jangan. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ini ya berbahaya, akhi. Suudzon itu, Pak, ada dua. Ada suudzon yang boleh dan ada suudzon yang haram. Jadi suudzon itu enggak semuanya haram, tidak. Mana dalilnya bahwa suudzon tidak semua haram? Itu surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Inna ba'dadh dhanni itsm." Sesungguhnya sebagian dugaan itu dosa. Berarti ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Suudzon yang dosa seperti apa? Yaitu suudzon sama seorang muslim yang soleh, yang baik, yang taat, tanpa ada sebab. Nggak ada sebab, nggak ada apa, kita udah suudzon sama orang, nggak boleh, haram. Ya, antum misalnya punya teman, dan teman kita itu orangnya soleh, bertakwa, terus kita suudzon sama dia, nggak boleh, haram itu. Yang kedua, suudzon yang boleh, apa itu? Yaitu suudzon karena adanya sebab. Seperti contoh, suudzon kepada pelaku maksiat, boleh. Suudzon kepada orang yang suka meninggalkan sholat berjamaah. Ibnu Umar berkata, dulu di zaman Rasulullah, idza faqadna ar-rajul fi sholatil isya wal fajr asa'na alaih. Dahulu di zaman Rasulullah, kalau kami kehilangan seseorang di dua sholat isya dan sholat subuh, maka kami berburuk sangka kepada orang itu. Karena kan disebutkan dalam hadis, sholat yang paling berat atas orang munafik itu sholat apa? Sholat isya dan sholat apa? Subuh. Maka Ibnu Umar mengatakan, dahulu kami kalau kehilangan orang di sholat isya dan sholat apa? Subuh. Artinya orang ini nggak hadir di sholat tersebut, kami berburuk sangka sama dia, suudzon. Berarti suudzon sama orang kayak ginian boleh. Kamu punya teman kamu suka ngibul, suka bohong. Suatu ketika dia membawa kabar dan berita kepada kita langsung tidak percaya dan suudzon. Jangan-jangan ngibul lagi nih. Boleh, nggak masalah. Kalau dia bilang gini, kok kamu suudzon sih sama saya? Ya nggak apa-apa. Soalnya kamu orangnya suka ngibul.
Suudzon kepada orang yang suka ngibul boleh. Bahkan para ulama dulu tidak mau menerima periwayatan perawi yang suka dusta. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya suudzon itu tidak semuanya haram, tidak. Ada suudzon yang haram, ada suudzon yang apa? Boleh, enggak masalah. Kalau antum lagi berjalan malam-malam, tiba-tiba ngelihat ada orang yang meloncatin pagar rumah orang, kira-kira suudzon nggak, Pak? Suudzon lah, ini jangan-jangan maling ini. Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena ada indikasi yang mengharuskan kita apa? Suudzon. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu pelaku dosa besar. Apabila datang orang fasik dengan membawa berita, periksa dulu dengan teliti. Artinya kita suudzon dengan sama orang fasik ini, Pak. Benar nggak nih beritanya nih? Disuruh kita untuk tabayyun, ya, meneliti. Makanya kalau sama orang yang suka mabuk-mabukan, suka berbuat maksiat, boleh suudzon, boleh, nggak masalah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan berbuat zolim saat kita dengki sama seseorang. Akhi, dengki itu hampir menimpa hati setiap orang. Bisa dikatakan hampir semua orang terkena penyakit dengki. Kenapa? Hatta ulama bisa kena, Pak. Karena dengki itu muncul karena adanya persaingan. Adanya persaingan di kantor bisa terjadi kedengkian. Persaingan dalam perdagangan, sama-sama dagang kelontong, tapi temannya laris, yang sementara antum gak laris, suka muncul dengki nggak, Pak? Dengki. Kok panas hati kita? Padahal dagangnya sama. Kok dia laris, saya nggak laris? Nah, dengki ini, Pak, terkadang menimbulkan sifat zolim. Ya, ingin menghancurkan usaha orang yang kita dengki. Maka dari itu kata para ulama, orang yang berakal dia akan menyembunyikan rasa dengkinya. Sedangkan orang yang bodoh dia akan memperlihatkan kedengkiannya. Kalau kita dengki sama orang dan kita dapatkan di hati kita, kok saya kalau ngedengar si fulan ini kok panas gitu hati kita. Maka apa yang kita lakukan, Pak? Ya, doakan orang itu. Dan jangan sampai kedengkian ini membuat kita bersifat zolim. Jangan sampai. Berapa banyak orang yang dengki, Pak, ya, akhirnya menzolimi orang yang dia dengki. Makanya Allah SWT menyuruh kita berlindung dari orang yang dengki. Wa min syarri hasidin, wa min syarri hasidin, wa min syarri hasidin. Ini saya tunjuk kok kamu jawab. Terusin ayatnya. Wa min syarri hasidin. Surat apa itu? Masa penghafal Quran nggak hafal itu? Wa min syarri hasidin. Surat apa? Iya. Min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang dengki apabila dia apa?
dengki itu. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari orang yang dengki. Kan orang dengki itu kalau sudah dengki banget, dia akan menghalalkan segala cara. Bahkan bermain dukun. Ya. Maka Rasulullah SAW sabda, "Idza hasadtum fala tabghu." Apabila kalian dengki, maka jangan kalian berbuat zalim. Tahan dengki itu, Pak. Berusaha obati. Jangan dibiarkan kedengkian itu terus di hati kita. Iya. Wa idza tatayyartum famdu. Faedah selanjutnya, kalau kita terkena penyakit tatoyur, menganggap sial. Contohnya apa? Kita mau pergi safar, tahu-tahu nabrak kucing. Nabrak apa? Nabrak kucing. Kemudian kita jadi takut nih. Takut terjadi apa-apa di perjalanan saya ini. Nah, rasa takut ini itu sudah mulai masuk tatoyur. Kalau kita nggak jadi safar gara-gara itu, maka kita jatuh kepada syirik. Makanya kata Rasulullah, kalau kita terkena penyakit tatoyur, udah jalan terus dan tawakal kepada Allah. Mau berangkat safar, nabrak kucing, ada ketakutan, jangan-jangan terjadi sesuatu di perjalanan. Bismillah, tawakal Allah, jalan terus. Kalau dulu orang musyrikin Quraisy ya, mereka kalau mau pergi safar mendatangi seekor burung yang berwarna hijau. Lalu burung itu diusir. Lalu dilihat perginya kemana, ke kanan apa ke kiri. Kalau ke kanan, wah, selamat. Kalau burungnya terbang ke kiri, wah, bakal celaka. Nggak jadi. Dan ini tatoyur. Tatoyur termasuk syirik. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur, menganggap sial dengan burung atau sesuatu, termasuk syirik. Ada orang menganggap menganggap sial dengan angka 4. Mau pergi safar, pas dilihat tanggal 4, waduh, tanggal 4 ini sial ini. Akhirnya takut. Tatoyur, haram. Ya. Jadi kalau kita terkena perasaan-perasaan tatoyur itu, apa obatnya? Obatnya tawakal. Obatnya apa? Tawakal. Kata Rasulullah SAW, wa 'alallahi tawakkalu, dan hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Karena yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu baik-baik. Ya. Siapa yang menganggap sial dengan hari tertentu, angka tertentu, burung tertentu, maka ia telah jatuh kepada syirik. Hati-hati saudaraku seiman. Kemudian kata Rasulullah, wa idza wazantum fa'arjihu. Apabila kalian menimbang, hendaklah kalian lebihkan. Artinya kalau kita jualan ya, kemudian kita jualan telur, Pak, beli Pak berapa sekilo? Ya, maka lebihkan. Jangan sampai kurang. Sebab kalau kurang, walaupun cuma 1 gram atau kurang dari itu, berat Pak. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Neraka wail, celaka untuk orang-orang mutaffif. Siapa mutaffif? Yaitu orang-orang alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Yaitu orang-orang yang apabila minta ditimbangkan, minta yang pas. Tapi kalau dia yang nimbang, malah dikurang-kurangi. Timbangannya diganjal. Itu bahaya tuh. Itu termasuk dosa besar, ya. Takfif namanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan Pak, bahwa Islam itu ya agama yang menganjurkan kita untuk apa? Menjaga adab dan akhlak. Makanya subhanallah, ya tidak ada agama yang sangat betul-betul memperhatikan akhlak dan adab kecuali Islam. Makanya banyak kaum muslimin yang tidak bisa mewakili Islam. Banyak kaum muslimin antum lihat di Facebook, ya, di media sosial, kalau ngomong tuh nggak ada adab, Mas. Apalagi kalau dia berdebat, ya, atau nggak suka sama orang, tuh ngomongnya nyelkit banget, nyakitin hati. Allah, itu bukan adab dan akhlak Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis nomor 21. Nomor 20. Berapa itu? Nomor 21. Nomor 22 sekarang ya. An Abi Hurairah marfu'an idza ghadiba ar-rajul faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu. Apabila seseorang marah, lalu ia mengatakan a'udzu billah, dalam satu yang lain a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka marahnya akan reda. Hadis ini saudaraku menunjukkan ya anjuran kalau kita marah segera berlindung kepada siapa? Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Tapi terkadang, Pak, ketika kita marah dan sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak reda juga tuh marahnya. Gimana itu? Maka saat itu kata Ibnu Qayyim, segera ambil wudu. Atau caranya ubah sikap, yang tadinya berdiri duduk. Masih marah juga tidur. Yang paling bagus ya tadi berwudu, sholat. Kenapa? Karena kemarahan itu berasal dari setan. Ya. Maka kita padamkan kita dengan air wudu, lalu kita sholat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan melalui sabar dan sholat. Segera sholat, minta kepada Allah petunjuk. Nggak ada manfaatnya, Pak. Kita memuntahkan kemarahan itu nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya kita marah-marah? Nggak ada manfaatnya. Makanya, saudaraku seiman, Rasulullah SAW memberikan pahala besar bagi orang yang menahan marah. Kata Rasulullah SAW apa? Man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunafidhah. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melaksanakan kemarahannya itu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka Allah akan panggil ia nanti pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Fayukhayyiruhu minal huril 'ain. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari surga yang dia mau. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah bersabda juga, kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan dalam pergulatan, bukan. Wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu yang mampu menahan dirinya saat marah.